Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Insi dengan NIM J1B01900 dari Prodi Teknik Pertanian Genap akan melakukan bagaimana caranya kita memaksimalisasi dari persamaan matematis. Yang akan kita maksimalisasi ini adalah contoh dari persamaan matematis yang telah kita lakukan untuk menghitung jumlah masing-masing mesin pengolahan hasil pertanian. Di sini bagaimana kita memaksimalkan hasil dari persamaan. Yang pertama itu kita akan tulis Z-nya. Z sama dengan 400X ditambah 100Y. Nah, selanjutnya Z ini merupakan fungsi tujuan, dan selanjutnya kita akan menulis garis kendalanya. Yang pertama itu ada 10X plus 2Y kurang dari sama dengan 300. Yang kedua itu ada 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. Dan ketiga ada 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 100. Dari persamaan ini kita akan buat bentuk persamaan. Dari ketidaksamaan ini kita akan buat dalam bentuk persamaan. Yang pertama, yang ini menjadi Z-nya menjadi Z min 400X plus 100Y sama dengan 0. Dan yang ini kita taruhkan variabel slack. Yang ini menjadi, di sini kita akan menaruhkan variabel slack yaitu S1, S2 dan S3. Yang di sini menjadi 10X plus 2Y plus S1 sama dengan 300. Yang ini merupakan nilai kanannya. Dan ini 3X plus 2Y plus S2 sama dengan 120. Dan yang ini 2X plus 2Y plus S3 sama dengan 100. Jika sudah kita ubah ke dalam, kita tambahkan variabel slack-nya, berarti sekarang kita akan membuat tabel simplex 1. Tabel simplex 1. Kita buat di sini variabel dasar. Di sini variabel Z-nya atau fungsi tujuan. Sini X, Y, S1, S2, S3, dan nilai kanan. Dan variabel dasar ini kita taruh Z, terus S1, S2, dan S3. Kemudian untuk Z, nilai Z yang di sini, ini kita tahu 1, 0, 0, 0. Dan di sini mempunyai fungsi tujuan dan di sini tidak ada. Selanjutnya untuk nilai X-nya kita akan
yang kolom pertama kita akan taruh yang A, nilai Z. Kolom pertama kita taruh nilai Z, berarti di sini min 400, di sini di sini min 100. Karena tidak punya variable slab berarti 0, 0, 0, dan nilai kanannya sama dengan 0. Kemudian untuk baris kedua kita taruh yang fungsi kendala yang ini, X nya sama dengan 10, Y nya sama dengan 2, S1 1, S2 0, S3 0, dan nilai kanannya 300. Selanjutnya untuk nilai S2 di sini 3, 2, 0, 1, 0 sama dengan 120. Untuk S3 di sini 2, 2, 0, 0, 1 sama dengan 100. Setelah ini kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci di sini yaitu dicari dengan nilai sebelumnya ini kenapa 0? Ini artinya bahwa kondisi dasar ini kita tidak melakukan produksi apapun, sehingga waktu yang tersisa masih ada semua, yaitu 300, 120, dan 100. Untuk selanjutnya nilainya akan ditaruh di mana, S1, S2, atau S3. Yang pertama itu kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci itu dicari dengan melihat nilai negatif terbesar yang ada. Berarti di sini yaitu kolom kuncinya di sini karena min 400 merupakan negatif terbesar. Nah, selanjutnya itu yang kita cari baris mana yang termasuk ini nilai yang masuk itu di S1, S2, atau S3. Kita akan cari baris kunci, yaitu dengan baris kunci itu adalah indeks positif yang nilainya terkecil. Terlihat di sini dengan indeks positif itu rumusnya nilai kanan dibagi dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Berarti di sini untuk yang ini nilainya 0. Berarti di sini bagi 400 sama dengan 0. Ini tidak perlu. Yang ini 300 bagi 10 sama, ini tadi tidak perlu. 300 bagi 10 sama dengan 30, dan yang 120 dibagi 3 sama dengan 40, dan ini 100 dibagi 2 sama dengan 50. Berarti yang paling terkecil itu 30, berarti baris kuncinya itu ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan elemen kuncinya. Elemen kunci itu merupakan perpotongan antara baris dan kolom kunci. Berarti elemen kuncinya yaitu yang ini. Elemen kunci. Oke, jika sudah semuanya, yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan iterasi, itu dengan melihat apakah komponen variabel di sini koefisiennya pada baris Z ini apakah masih ada yang menilai, apakah ada dengan melihat nilai negatif
kita melakukan iterasi itu hingga tidak ada yang bernilai negatif. Berarti yang pertama kita akan melakukan iterasi pertama pada kolom ini, pada baris ke kita tadi sudah membuat tabel simplex pertama. Yang kita dapatkan yaitu elemen kuncinya 10 yang kita dapatkan dari menentukan kolom kunci dan baris kunci, sehingga di sini kita dapat menghitung nilai baru pada baris kedua atau baris kunci. Di sini nilai barunya itu setiap koefisien pada baris kunci dibagi dengan 10 sehingga menghasilkan nilai baru yaitu 1, 2 per 10, 1 per 10, 0, 0, dan 30. Dan yang kedua selanjutnya itu kita akan mencari nilai baru untuk baris ke 1, 3, dan 4, yaitu dengan rumus ini. Nilai barunya sama dengan nilai lama dikurangi koefisien baris kunci yang dikali dengan nilai baru pada baris kunci, yaitu nilai baru pada baris kedua ini. Sehingga di sini kita hitung, dan nilai baru untuk baris pertama atau baris fungsi tujuan Z yaitu 0, 20, 40, 0, 0, dan 1200. Oke, selanjutnya selanjutnya di sini kita akan mencari nilai baru pada baris ketiga, karena 1, kedua tadi sudah, dan sekarang nilai baru pada baris ketiga dengan cara yang sama, yaitu kita akan melihat nilai pada baris ketiga dulu. 3, 2, 0, 1, 0, 120 yang dikurangi dengan 3 kurang, dan menambahkan nilai baru tadi yaitu 1 yang ini, 2 per 10, 1 per 10, 0, 0, dan 30. Dari hasilnya itu mendapatkan di sini 0, di sini 7 per 5, di sini min 3 per 10, di sini 1, 0, di sini 30. Ini nilai baru pada baris ketiga. Langsung saja kita isi pada tabel iterasi simplex tabel simplex hasil iterasi yang pertama, yaitu di sini 0, 7 per 5, min 3 per 10, 1, 0, 30. Setelah itu kita menghitung lagi untuk yang baris keempatnya atau S3. Di sini pada baris keempat kita tulis dulu nilai lamanya, yaitu 2, 2, 0, 0, 1, dan 100. Kita kurangi, selanjutnya dikurangi dengan hasil kali antara koefisien yang sederet dengan baris kunci dan nilai baru pada baris kunci. Dari hasil ini menghasilkan 0, di
sini 8/5, terus min 2/10, ini 0, 1, dan 40. Kita masukkan kembali ke tabel. 0, 8/5, min 2/10, 0, 1, 40. Nah, selanjutnya dari hasil tabel hasil iterasi pertama, tabel simplek yang pertama, kita lihat dulu di baris fungsi tujuan atau di koefisien pada baris Z, apakah ada yang masih negatif atau tidak. Jika tidak ada, perhitungan maksimalisasi perhitungannya hingga di sini. Tapi jika ada, kita kembali melakukan iterasi yang kedua sehingga tidak ada yang bernilai negatif di baris Z. Tapi di sini ada, yaitu yang di sini. Berarti karena ini negatif, berarti ini sebagai kolom kunci. Ini kita samanya caranya itu sama seperti yang pertama. Caranya sama seperti yang pertama. Kita cari baris kunci, kita cari kolom kunci dulu, baris kunci, menentukan elemennya sehingga di sini kita bisa tahu yang mana yang akan digantikan S3 atau S2 atau S3. Karena yang pertama itu tadi kita menggantikan S1 menjadi X. Selanjutnya kita cari baris kunci, sama caranya itu sama, yaitu membaginya dengan nilai pada kolom kunci yang sederet, sebaris. Berarti di sini 30 dibagi 2/10 sama dengan 15. 150. Terus di sini 30 dibagi 7/5 sama dengan 21,4 ya. Kita pecahin dulu ya. 150 per 7. Terus untuk yang 40 nya ini dibagi 8/5 sama dengan 200 per 400/16, berarti 100 per 4, 50 per 2, 25. Selanjutnya sama, kita hitung lagi. Berarti di sini yang terkecil itu yang ini. Berarti ini baris kuncinya dan ini elemen kunci. Oke, caranya itu sama seperti yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang kedua itu yang akan kita hitung. Kita lihat dulu kan tabel tadi, koefisien pada baris kunci itu isinya 0, terus 7/5, ada 7/5, ada min 3/10, ada 1, 0, 0, dan 30. Nah, di sini caranya itu sama, kita akan bagi dengan yang ada di elemen kunci. Yang tadi elemen kuncinya yaitu 7/5.
Berarti kita bagi 7/5. Di sini hasilnya yaitu 0, 1, min 3/14, dan di sini 5/7, 6. Oh, ini kelebihan 0, dan di sini 150/7. Jadi ini nilai baru, kita masukin aja langsung ke tabel. Berarti yang kita ganti itu yaitu tadi variabel selak kedua kita ganti dengan Y, kita masukin langsung yaitu 1 min 3/14, 5/7, di sini 0, di sini 1, di sini min 3/14, di sini 5/7, dan di sini 0, selanjutnya 50/7. Ya. Untuk perhitungan kedua baris pertama, kedua, dan keempatnya sama seperti yang pertama, sehingga di sini sebelumnya saya minta maaf karena ada kesalahan tadi di papan. Jadi saya menggunakan buku, dan ini hasil untuk perhitungan tabel iterasi tabel simplek kedua. Begini bisa dilihat di sini. Tadi kolom kunci dan baris kuncinya berada di S2, sehingga S2-nya diganti menjadi Y, sehingga di sini nilainya seperti ini. Dan setelah itu kita lihat di sini nilai Z-nya, Z sama dengan kita ambil yang ini dan ini, dan nilai Z-nya di sini yaitu 5.400/7 menjadi 771.428.000. Ini tadi dalam ribu ya. Dan untuk X-nya kita dapatkan 21,7, tapi karena X ini bentuk mesin jadi kita bulatkan jadi 26. Dan Y-nya kita dapatkan 21,43 karena dalam mesin juga, berarti kita bulatkan jadi 21. Di sini artinya untuk memaksimalkan keuntungan dalam memproduksi mesin pengolahan hasil pertanian, yaitu mesin X dan Y, diperlukan 26 mesin X dan 21 mesin Y untuk menghasilkan keuntungan sebanyak Rp771.428. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.